Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berkumpul dan menjemput ilmu pada detik ini. Semoga kita semua di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad suri teladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umat hingga keluar dari zaman jahiliyah dan bisa menikmati iman dan Islam hingga saat ini. Sebagai orang mukmin, kita harus percaya bahwa semua yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia pastilah mengandung hikmah dan manfaat di dalamnya. Walaupun hikmah ataupun manfaat tersebut belum semuanya dapat diungkap oleh akal manusia yang serta terbatas. Di antara syariat yang diwajibkan atas kita sekarang ini adalah menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dengan berpuasa dalam ibadah puasa ini tentunya terdapat berbagai hikmah dan manfaat banyak sekali, baik secara spiritual, kesehatan, ataupun ekonomi sosial. Di antara hikmah puasa secara spiritual adalah puasa menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Dengan berpuasa, seseorang meninggalkan berbagai kesenangan dunia seperti makan, minum, dan menggauli istri. Dengan kata lain, ia lebih mementingkan keinginan Rabb-nya daripada kesenangan-kesenangan pribadinya. Puncaknya adalah untuk menggapai derajat takwa. Sebagaimana Allah jelaskan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Apabila seseorang mampu mencapai derajat takwa, maka dengan mudah ia akan menjalankan perintah puasa dan meninggalkan segala larangannya. Itulah sebabnya mengapa pada awal ayat perintah puasa ini diawali dengan kalimat, hai orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa hanya orang yang memiliki keimanan yang benar yang akan mampu menjalankan perintah puasa Ramadan dengan benar dan penuh ketakwaan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, adapun hikmah dan manfaat puasa secara sosial ekonomi tentunya terdapat banyak. Antara lain, puasa dapat mendorong seseorang untuk saling membantu kepada sesama. Ketika seseorang berpuasa, ia akan merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang tidak mampu makan dengan layak, sehingga terdorong olehnya untuk berbagi dengan sesama. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan dalam sebuah atsar sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Demikian hikmah dan manfaat puasa yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini,
Izinkan saya membacakan kultum singkat dengan tema pentingnya menjaga lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat sehat serta iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti yang kita tahu, lisan tampak kecil, bahkan ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan. Namun, akibat yang ditimbulkan oleh lisan ini sungguh dahsyat. Jika diibaratkan, lisan itu seperti pisau, dapat digunakan untuk memotong sayuran dan makanan lainnya. Tetapi juga dapat menjadi berbahaya jika disalahgunakan atau digunakan untuk melukai. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menjaga lisan. Jauhilah ucapan yang menyakiti, memfitnah, mengadu domba, dan menggibah. Sebaliknya, gunakanlah lisan untuk berzikir kepada Allah SWT, memuji dengan setulus hati, menyemangati orang lain, serta selalu menyampaikan hal-hal yang baik. Rasulullah SAW bersabda, berkatalah yang baik atau diam. Hadis ini mengajarkan kepada kita semua bahwa menjaga lisan adalah salah satu tanda keimanan. Karena lisan, seseorang bisa masuk surga. Karena lisan pula, seseorang bisa terseret ke dalam neraka. Jagalah lisan dengan selalu mengatakan hal-hal yang baik. Janganlah kita menggunakan lisan untuk mencela atau mengumpat orang lain. Keselamatan kita sebagai seorang muslim sangat bergantung pada kemampuan kita dalam menjaga lisan. Jadi, marilah berhati-hati dalam berbicara. Jika tidak bisa mengatakan hal yang baik, lebih baik diam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dewan juri sekalian dan teman-teman semuanya yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta tak lupa kepada kita selaku umatnya yang semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Wildan Ma'rifatul Jinan dari kelas 9. Di sini saya akan sedikit membacakan kultum yang berjudul Keuntungan Akhirat bagi Orang yang Berpuasa. Yang pertama, kalam indah bagi baginda Rasul yang sudah pasti betul. Baginda Nabi bersabda, fi jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusamma royana la yadkhuluhu illa shaimun. Di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi, ada pintu surga khusus teman-teman bagi mereka yang berpuasa. Yang tak puasa tak boleh masuk, khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Semoga kita ini termasuk hamba Allah yang nantinya dipersilakan untuk masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, puasa bisa menjauhkan kita dari panasnya api neraka. Baginda Nabi bersabda, wassayamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Ada ulama yang menjelaskan yang dimaksud dengan perisai ini, salah satunya adalah perisai dari api neraka
benteng dari api neraka. Sedangkan di dunia sudah bisa kita rasakan bahwa puasa adalah perisai dari kemaksiatan, perisai dari bahaya syahwat. Saat puasa badan terasa lemas, lesu, loyo, dan lunglai, sehingga mau berbuat maksiat pun jadi tidak berdaya. Jadi, puasa bisa meringankan syahwat, menjauhkan diri dari maksiat, dan kemudian menjauhkan kita dari panasnya api neraka yang amat sangat dahsyat. Semoga dengan rajinnya kita berpuasa, kita terselamatkan dari panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, keuntungan akhir bagi orang yang berpuasa nanti di akhirat akan gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani wa farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Artinya orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Saat berbuka, kita gembira karena sudah mampu melaksanakan tanggungan dan gembira kembali sudah bisa makan. Sudah kita rasakan di dunia dan nanti di akhirat dengan puasa kita akan gembira saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa dibayangkan, tak bisa diimajinasikan bagaimana gembiranya pertemuan itu. Oleh karenanya, mari kita puasa dengan baik dan benar, ikhlas karena Allah, menjaga diri dari perbuatan yang merusak pahala puasa, melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga kita bisa meraih balasan dari Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Hadirin teman-teman yang berbahagia, sebenarnya masih ada lagi keterangan terkait balasan di akhirat untuk orang yang berpuasa. Pagi ini karena keterbatasan waktu, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi kita untuk beribadah puasa dengan baik dan benar, melaksanakan lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.